kabar nih? Hari ini udah hari Minggu lagi loh. Waktunya untuk kita datang untuk menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan Yesus. Adik-adik seneng gak hari ini ketemu lagi? Ayo yang seneng angkat tangan. Kakak mau lihat nih, berapa banyak nih yang seneng. Wah, banyak ya yang seneng ketemu. Walaupun kita beribadah secara online, tapi gak apa-apa ya adik-adik ya. Kita tetap harus semangat untuk memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan Yesus. Hari ini kakak Ariel bakal menemani adik-adik untuk nyanyi puji-pujian bareng. Kita harus semangat ya. Kita mulai nih dengan lagu pertama, lagu Mari Kita Bersukaria. Adik-adik tahu kan? Kita nyanyiin bareng-bareng ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Dan hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena apa adik-adik? Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus mengatakan, damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Ayo adik-adik, kita berdoa dulu yuk sebelum kita mulai memuji lagu-lagu yang lain. Sekarang kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bareng ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami dapat berkumpul kembali hari Minggu ini. Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa memuji, menyembah, dan mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik, gimana? Seru nggak kita nyanyi bareng lagu Mari Kita Bersukaria? Kita harus ingat kalau kita harus selalu bersukacita ya, apalagi di hari ini yang hari Minggu. Nah adik-adik, setelah ini kita mau nyanyi lagu lagi nih. Nyanyi lagunya juga seru, kita harus semangat. Adik-adik masih ingat nggak lagu Aku Anak Raja? Coba kalian masih pada ingat nggak ya lagu Anak Raja? Masih ya? Terus kita pakai gerakannya ya adik-adik ya. Kita coba pakai gerakannya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Gitu ya adik-adik ya. Kita harus bersemangat untuk menyembah Tuhan. Kita sekarang mau nyanyiin lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya.
menari dan memuji Tuhan bareng. Kita harus ingat kalau kita semua itu anak raja. Mau kakak, mau adik-adik, mau semua orang, itu kita semua anak raja Tuhan Yesus. Kita bareng-bareng sudah menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Sekarang waktunya untuk kita persembahan. Nah, adik-adik, untuk persembahannya kita masih belum bisa ketemu di gereja, jadi tetap adik-adik taruh di amplop aja ya, disimpan. Nanti pas adik-adik ke gereja, adik-adik baru bisa bawa dan menaruh di kantong persembahan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu persembahan. Kita mau nyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan. Ayo adik-adik, sikap berdoanya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bareng-bareng ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat memberikan persembahan kepadamu. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar bisa dipakai untuk gerejamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, puji-pujian kita udah selesai nih. Nah, sekarang adik-adik siapin hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus ya. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, kita awali mendengarkan firman Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau katakan untuk kami. Tuhan tolong kami, bukalah hati dan telinga kami supaya kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita lihat gambar berikut ini. Adik-adik, sekarang sudah siap mendengarkan cerita? Oke, ya. Hari ini Kak Marlin mau bercerita tentang Tuhan berjanji. Apa sih ceritanya? Yuk kita lihat ya adik-adik ya. Nah, kalian masih ingat cerita minggu lalu tentang siapa? Iya, tentang Daud dan sahabatnya. Ya, Daud juga punya keterampilan berperang yang baik adik-adik. Sehingga setiap kali dia berperang melawan musuh-musuhnya, Tuhan selalu menolong. Dan akhirnya Daud menjadi raja. Ya adik-adik, sekarang kita bilangnya nggak Daud lagi, tetapi Raja Daud. Nah, Daud menjadi raja dan Tuhan menyertai Daud. Suatu ketika adik-adik, Daud berjalan mengelilingi istananya. Wah, bagus banget istana ini, besar. Bangunannya tinggi. Bukan cuma itu, halamannya luas dengan banyak pepohonan. Dan ada padang rumput hijau. Di sudut kiri ada taman dan kolam ikan. Di sekitarnya banyak bunga-bunga harum yang berwarna-warni. Aduh, keren banget ya istananya Raja Daud ini. Adik-adik, Raja Daud ingat bahwa semua ini adalah pertolongan Tuhan. Tuhan menolong sehingga ia menang perang. Ya kan? Tuhan selalu melindungi sehingga Raja Daud bisa menjadi raja.
Tapi aneh adik-adik, kenapa Raja Daud mukanya jadi muram ya? Sepertinya Raja Daud sedang gelisah ya. Kenapa ya adik-adik? Bukankah selain istana yang besar, kekuasaannya juga sangat hebat? Rakyatnya banyak dan patuh padanya. Eh, lihat-lihat. Siapa tuh yang datang? Oh, ternyata itu adalah Nabi Nathan yang datang. Yuk, kita lihat apa percakapan mereka. Sepertinya serius banget deh adik-adik. Salam Nabi Nathan. Aku merasa sangat tidak nyaman tinggal di istana ini, kata Raja Daud. Istana ini megah. Aku tahu semua kejayaan dan kemegahan serta keberhasilan ini adalah pertolongan Tuhan. Sebab itu, aku ingin membangun rumah bagi Allah yang Maha Tinggi. Inilah yang menggelisahkan hatiku. Tidak pantas rasanya aku tinggal di istana, sementara rumah Allah adanya di tenda. Nah, jadi waktu itu adik-adik, rumah Allah yang isinya adalah tabut perjanjian ada di dalam tenda. Nih, tendanya seperti ini. Ya, adik-adik. Lalu Nabi Nathan bilang seperti ini, Tuanku Raja, aku akan sampaikan kepada Allah. Apakah ia berkenan? Jawab Nabi Nathan. Nah, setelah itu Nabi Nathan keluar. Ya, adik-adik. Pada waktu itu Tuhan Allah yang Maha Tinggi seringkali bersabda pada nabinya. Ya, Nabi Nathan katanya, Nathan, sampaikan kepada Daud bahwa aku akan menyertai dan memberkati raja dan keluarganya. Kata Tuhan, bahwa aku akan mengokohkan kerajaannya. Tetapi keinginannya untuk membuatkan aku rumah, aku belum bisa setujui. Biarlah anaknya yang akan membuatkan rumah untukku, kata Tuhan. Nah, esok harinya, ya adik-adik, esok harinya Nabi Nathan menyampaikan firman Allah yang dia terima. Hai Raja Daud, inilah firman Tuhan yang disampaikan kepadaku, bahwa ia akan menyertai dan memberkati raja dan keluarganya. Allah juga akan mengokohkan kerajaanmu. Namun, Allah ingin yang membuatkan rumah Allah adalah anakmu. Ini anaknya. Anaknya Raja Daud yang akan membuat bait suci. Ya, tapi kali ini Kamarlin tidak menceritakan anaknya Raja Daud. Ya, Kamarlin akan bercerita tentang Raja Daud saja. Ya, baiklah, Allah telah berjanji bahwa Ia akan menyertaiku. Bukan hanya itu saja, Tuhan juga memberkati dan mengokohkan kerajaanku, kata Raja Daud. Aku percaya janjinya, aku percaya, kata Raja Daud. Karena Allah yang maha kuasa setia pada janjinya. Allah tidak pernah lupa jika ia mengatakannya, ia pasti melakukannya. Sekarang hatiku tenang, karena anakku telah mendapat izin untuk membangun rumah Allah, kata Raja Daud. Adik-adik, Raja Daud percaya bahwa jika Allah sudah mengatakan sesuatu, pasti akan terjadi. Jika Tuhan berjanji, pasti akan ditepati. Tuhan tidak pernah berbohong. Janji Tuhan untuk menyertai anak-anaknya tidak hanya untuk Raja Daud, tetapi untuk kita semua. Untuk adik-adik, untuk Kamarlin juga. Ya, adik-adik, kita semua yang percaya pada Tuhan. Ya, Tuhan berjanji menyertai adik-adik sekarang dan seterusnya adik-adik. Ya, adik-adik kalau Tuhan sudah menepati janjinya kepada Raja Daud, ya dari Raja Daud jadi gembala sampai menjadi raja, kita pun juga. Adik-adik, Tuhan pun juga berjanji selalu menyertai kita dan menolong kita. Melalui siapa adik-adik? Melalui orang-orang di sekitar kita. Bisa melalui papa, bisa melalui mama, kakak sekolah minggu, guru-guru. Adik-adik, kalau adik-adik
minta sesuatu tapi belum diberikan oleh Tuhan, adik-adik jangan sedih. Adik-adik harus tunggu dengan sabar. Jangan lupa berdoa juga. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi, adik-adik percaya pada Tuhan? Percaya pada janji Tuhan? Percaya ya. Nah, sekarang Kamarin akan memberikan ayat hafalan. Ya. Ayat hafalannya dari Mazmur 89 ayat 35a. Mazmur 89 ayat 35a. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Tuhan kita itu luar biasa adik-adik ya. Ketika dia berjanji, dia tidak akan melanggarnya. Oke adik-adik, sekian dulu cerita Kak Marlin. Percaya pada Tuhan? Percaya ya adik-adik ya. Yakin bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Jadi mulai sekarang adik-adik harus percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, karena Tuhan Yesus senantiasa menjaga kita dan menolong kita setiap waktu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa, kita akan akhiri kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh memiliki Tuhan Yesus yang begitu baik, yang selalu menjaga dan menolong kami. Dan kami percaya akan janji Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk Papa, Mama, kakak, adik kami. Tuhan, berkati mereka setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akhiri sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Selamat hari Minggu semuanya. Ayat hafalan untuk minggu ini dari Ibrani 13 ayat 6a. Tuhan adalah penolongku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam. tak bertahu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Saya mau sekolah minggu. Mari kita pulang. Salam, salam. Allah apa mah? Besertamu. Allah